yaitu profil usaha hair spa Muslimah Moiri. Perusahaan jasa kami bergerak di bidang perawatan rambut atau hair spa. Bisnis hair spa Muslimah dapat menjadi peluang besar bagi para wanita muslimah yang berminat di bidang styling. Jasa layanan hair spa Muslimah Moiri menawarkan pelayanan perawatan hair spa untuk membantu mengatasi permasalahan rambut seperti blow, cream bath, hair mask, hair spa, rebonding, smoothing, treating, dan sebagainya. Hair spa Muslimah Moiri menetapkan harga 25.000 sampai 150.000 untuk hair stylist. Sedangkan untuk pelayanan hair spa sendiri sekitar 900.000 hingga 1.500.000. Selanjutnya, latar belakang perusahaan jasa hair spa Muslimah Moiri. Bisnis ini sangat dibutuhkan bagi wanita berhijab karena pelayanannya dapat menyesuaikan kemauan pelanggan, seperti menyediakan ruangan khusus bagi wanita muslimah atau wanita berhijab. Selain melayani wanita muslimah, salon ini juga memberikan pelayanan bagi wanita non-hijab serta menyediakan ruang tunggu yang terdapat free snack atau makanan ringan. Organisasi hair spa Muslimah Moiri di kedudukan paling teratas terdapat owner. Tugasnya mengelola jalannya perusahaan agar tujuan dan hasilnya sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Di bawah owner terdapat manajer. Tugasnya mengelola seluruh kegiatan operasional pada hair spa Muslimah Moiri. Dan accounting manager tugasnya mengelola pencatatan transaksi. Kemudian di bawah manajer terdapat kedudukan yang sama antara marketing dan capster. Tugas capster memimpin dan mengendalikan pelayanan dalam bidang perawatan rambut. Di bawah capster terdapat 3 karyawan yang tugasnya memberikan pelayanan perawatan rambut pada customer. Dan di bawah accounting manager terdapat kedudukan kasir. Tugas kasir melayani proses pembayaran yang dilakukan oleh customer. Untuk flow chart manajemen yang pertama yaitu start. Setelah itu tim marketing memasarkan pelayanan jasa hair spa melalui media sosial atau brosur. Kemudian customer mengirim pesan melalui DM IG atau pesan melalui TikTok. Setelah itu customer menanyakan mengenai jasa perawatan yang disediakan hair spa. Kemudian tim marketing menjawab pesan dan memberi informasi kepada customer. Kemudian tim marketing menjawab pesan dan memberi informasi mengenai jasa perawatan pada customer. Kemudian customer tertarik dan datang langsung ke tempat jasa hair spa. Setelah itu kasir menanyakan pada customer perawatan seperti apa yang diinginkan. Kemudian customer memberitahu kasir mengenai perawatan rambut yang dialami. Lalu kasir menyarankan customer untuk berkonsultasi dan kasir menyampaikan kepada capster salon memberikan pelayanan konsul pada customer dan mengarahkan customer dan menuju ruang konsultasi. Customer menuju ruang konsultasi, kemudian capster memberikan pelayanan konsultasi kepada customer. Selanjutnya capster memberitahu dan menyarankan jenis perawatan atau hairstyling. Customer menentukan jenis perawatan atau hairstyling. Setelah itu capster mencatat jenis perawatan atau hairstyling ditentukan customer. Capster memberikan informasi pada karyawan untuk memberikan pelayanan pada customer. Kemudian capster mengarahkan customer di ruang tunggu untuk menunggu karyawan menyiapkan ruang perawatan. Setelah itu customer menunggu di ruang dan menikmati fasilitas yang telah disediakan. Kemudian capster mengarahkan customer di ruang tunggu untuk menunggu karyawan menyiapkan ruang perawatan. Setelah itu customer menunggu di ruang tunggu dan menikmati fasilitas yang telah disediakan. Selanjutnya, customer dipanggil untuk menuju ruang perawatan yang telah disediakan. Kemudian, karyawan hair spa memberi pelayanan kepada customer sesuai dengan jenis perawatan atau hairstylist yang telah ditentukan. Selanjutnya, karyawan hair spa memberitahu kasir bahwa telah menyelesaikan perawatan atau hairstylist. Setelah itu, karyawan hair spa mengarahkan customer menuju kasir. Customer menuju kasir untuk melakukan pembayaran. Kasir memberi nota atau kwitansi pada customer. Kemudian, customer membayar sesuai jumlah nota atau kwitansi yang diberikan kasir. Setelah itu, kasir menerima uang dari customer. Kemudian, kasir menyetorkan data transaksi pada accounting manager di setiap harinya. Accounting menerima data transaksi dari kasir. Accounting mengelola pencatatan data transaksi dan membuat laporan keuangan di setiap hari. Selanjutnya, accounting mengkoordinasi penyusunan anggaran dalam menunjang kegiatan operasional perusahaan. Kemudian, manajer mengendalikan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dan memantau persediaan peralatan serta perlengkapan perusahaan. Kemudian, Flowchart keuangan dimulai dari tahap pencatatan. Pertama, dokumen transaksi, kedua, jurnal umum, ketiga, buku besar. Selanjutnya, tahap pengikhtisaran. Pertama, neraca saldo, kedua, jurnal penyesuaian, ketiga, worksheet atau neraca lajur. Dan yang terakhir, tahap pelaporan. Pertama, laporan laba rugi, kedua, laporan perubahan modal, ketiga, neraca. Yang terakhir, jurnal penutup. Ini adalah rekaman data keuangan hair spa Muslimah Moiri. Yang pertama, neraca total aktiva tetap pada periode 1 Januari sampai 31 Januari 2024 senilai 228.459.500.
Sedangkan total modal kita pada periode 1 Januari sampai 31 Januari 2024 senilai di 232.459.500. Kedua yaitu laba rugi. Terlihat dari laporan laba rugi kita pada periode 1 Januari sampai 31 Januari 2024 kita mendapatkan laba bersih sebesar 117.859.500. Dan yang ketiga yaitu laporan perubahan modal. Dan modal akhir kita mendapatkan 217.459.500 dari laba bersih dikurangi dividen. Cara menggunakan aplikasi keuangan Harispa Muslimah Humairi. Masuk ke menu yang pertama, mengisi logo usaha dan periode usaha. Isilah pada kolom yang sudah kita sediakan. Kemudian yang kedua, mengisi data akun. Klik pada menu akun, masukkan nom akun dan nama akun. Setelah selesai mengisi data akun, klik ikon panah ke arah kanan untuk berpindah ke halaman berikutnya. Klik ikon panah ke kiri untuk kembali ke halaman menu. Yang ketiga, ada daftar akun. Di bagian ini untuk memasukkan kode akun, nama akun, saldo awal atau saldo normal akun. Jika sudah, klik ikon panah ke arah kanan untuk berpindah ke halaman berikutnya, atau klik ikon panah ke kiri untuk kembali ke halaman sebelumnya. Kemudian yang keempat, jurnal umum. Di sini untuk mengisi tanggal, keterangan nominal kas masuk atau kas keluar, serta akun debit dan kredit lainnya. Pastikan debit dan kreditnya balance. Jika sudah, bisa klik ikon panah ke arah kanan untuk berpindah ke halaman berikutnya, ataupun klik ikon panah ke kiri untuk kembali ke halaman sebelumnya. Yang kelima, ada buku besar. Buku besar ini akan terisi otomatis. Di sini kita juga bisa klik pilih akun untuk mencari akun. Jika sudah selesai, kemudian klik ikon panah ke arah kanan untuk berpindah ke halaman berikutnya, atau klik ikon panah ke kiri untuk kembali ke halaman sebelumnya. Kemudian yang keenam ada neraca saldo. Masukkan saldo awal dan saldo akhir untuk mempersiapkan pembuatan laporan akhir keuangan pada suatu perusahaan. Jika sudah, bisa klik ikon panah ke arah kanan untuk berpindah ke halaman berikutnya. Setelah itu, yang ketujuh, masukkan transaksi jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian digunakan untuk menyesuaikan akun agar sama dengan keadaannya yang sebenarnya, dan diisi setiap akhir periode. Kalau sudah, klik panah ke arah kanan untuk berpindah ke halaman berikutnya, ataupun klik ikon panah ke kiri untuk kembali ke halaman sebelumnya. Yang kedelapan yaitu ada worksheet. Masukkan neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo, setelah penyesuaian laba rugi, neraca serta debit kreditnya. Setelah itu, klik ikon panah ke arah kanan untuk berpindah ke halaman berikutnya, atau klik ikon panah ke kiri untuk kembali ke halaman sebelumnya. Selanjutnya yang kesembilan yaitu laba rugi. Laba rugi langkah awalnya yaitu memasukkan pendapatan usaha, beban gaji, beban listrik, dan beban lain-lain. Kemudian setelah itu klik ikon panah ke arah kanan untuk berpindah ke halaman berikutnya, atau klik ikon panah ke kiri untuk kembali ke halaman sebelumnya. Setelah diklik untuk berpindah ke halaman berikutnya yaitu LPM atau laporan perubahan modal. Di sini kita dapat memasukkan modal saham, laba bersih, dividen untuk melengkapan perubahan modal kerja yang ada di perusahaan selama kurun waktu yang bersangkutan. Setelah selesai bisa diklik ikon panah ke arah kanan untuk berpindah ke halaman berikutnya. Kemudian neraca. Di halaman ini kita dapat masukkan kas, piutang, perlengkapan peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, dan lainnya. Lalu bisa klik ikon panah ke arah kanan untuk berpindah ke halaman berikutnya. Yang terakhir yaitu ada jurnal penutup. Di sini kita bisa masukkan tanggal, nama akun, debit dan kredit yang harus balance agar saldo pada akun modal menunjukkan kondisi yang sesungguhnya pada saat akhir periode. Jika sudah dan ingin kembali ke menu, bisa klik menu untuk kembali ke menu awal. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Feeling